Sari, kelas TI A22 Universitas Islam Madura. Kembali lagi dengan saya di video pembahasan kali ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan umum atau dasar AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence merupakan suatu kecerdasan buatan di bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan termasuk pemrograman komputer, pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, dan pemodelan kognitif. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komputer untuk menafsirkan data, mempelajari dari data tersebut, dan menggunakan pemahaman itu untuk membuat keputusan atau mengatasi masalah yang kompleks. Dengan demikian, AI bertujuan untuk membuat mesin yang belajar, beradaptasi, dan berkembang sebagaimana manusia. AI memiliki beberapa komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama, searching atau pencarian. Pencarian adalah proses AI yang mencari solusi atau keputusan terbaik dari sekumpulan kemungkinan yang ada. AI menggunakan algoritma pencarian untuk mengeksplorasi ruang pencarian, mengidentifikasi langkah-langkah yang memaksimalkan keuntungan atau memenuhi kriteria tertentu. Contoh dari aplikasi pencarian AI termasuk mesin pencari web seperti Google, yang menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan halaman web yang paling relevan dengan query pengguna. Yang kedua, reasoning atau penalaran. Penalaran adalah kemampuan AI untuk membuat kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. AI menggunakan logika formal, aturan inferensial, atau pengetahuan domain untuk menarik kesimpulan yang benar dari data yang diberikan. Contoh dari aplikasi penalaran AI termasuk sistem diagnosis medis, yang menggunakan aturan inferensial untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pasien. Komponen ketiga adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah kemampuan AI untuk merancang serangkaian langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. AI menggunakan algoritma perencanaan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah yang optimal atau strategi yang memaksimalkan peluang keberhasilan. Contoh dari aplikasi perencanaan AI termasuk sistem perencanaan rute otomatis yang digunakan dalam navigasi GPS untuk merencanakan perjalanannya efisien antara dua lokasi. Dan yang keempat adalah learning atau pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana AI meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan mengakumulasi pengalaman dari data yang diterima. AI menggunakan teknik pembelajaran mesin seperti supervised learning, unsupervised learning, atau reinforcement learning untuk memahami pola dalam data dan membuat prediksi yang akurat atau keputusan yang bijaksana. Contoh dari aplikasi pembelajaran AI termasuk asisten suara seperti Siri atau Alexa, yang belajar dari interaksi dengan pengguna untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang preferensi dan kebutuhan pengguna. Nah, setelah kita mengetahui mengenai AI, selanjutnya saya akan membahas mengenai machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Ini melibatkan pengembangan algoritma dan model matematis yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola-pola tersebut. Ada beberapa metode dalam machine learning, di antaranya yang pertama, supervised learning atau pembelajaran terawasi, yang merupakan sistem belajar dari contoh data yang telah dilabeli. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari hubungan antara fitur input dan label output. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan dalam metode supervised learning. Pertama, regresi linier, mencari hubungan linier antara variabel input dan output.
Kedua, regresi logistik digunakan untuk klasifikasi biner memprediksi probabilitas bahwa input tertentu termasuk dalam kelas tertentu. 3. K-Knowledge Network atau KNN menggunakan data yang dilabeli untuk memprediksi kelas dari instan baru berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya dalam ruang fitur. Kedua, unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Metode ini melibatkan penggunaan data yang tidak memiliki label sistem belajar untuk menemukan struktur atau pola dalam data tersebut. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan dalam metode unsupervised learning. 1. K-means clustering memisahkan data menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kesamaan fitur. 2. Hierarchical clustering mengelompokkan data dalam hierarki berdasarkan kesamaan fitur. 3. Principal Component Analysis atau PCA mengurangi dimensi data dengan mempertahankan sebanyak mungkin variasi dalam data. Ketiga, reinforcement learning atau pembelajaran penguatan yang merupakan metode dan agen belajar untuk mengambil tindakan dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diberi umpan balik dalam bentuk reward atau hukuman berdasarkan tindakan yang diambilnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan total reward yang diperoleh oleh agen. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan dalam metode reinforcement learning. 1. Key learning, metode yang digunakan untuk belajar kebijakan tindakan terbaik berdasarkan nilai key yang diperoleh dari pengalaman. 2. Deep Key Network atau DKN, menggunakan jaringan saraf untuk memodelkan nilai key yang diperkirakan. Keempat, semi-supervised learning atau pembelajaran semi terawasi, kombinasi dari supervised dan unsupervised learning di mana sistem memiliki sebagian data yang dilabeli dan sebagian lainnya tidak. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan dalam metode semi-supervised learning. 1. Self-training menggunakan model yang telah dilatih pada data yang dilabeli untuk memberikan label pada data yang tidak dilabeli. 2. CO training menggunakan dua model yang berbeda pada dua set fitur yang berbeda dan saling melengkapi dengan memberikan label pada data yang tidak dilabeli. Dan yang terakhir, learning to rank atau pembelajaran peringkat. Metode khusus yang digunakan untuk mengurutkan item berdasarkan preferensi pengguna atau relevansi terhadap query pengguna. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan dalam metode learning to rank. 1. RankNet atau jaringan saraf yang digunakan untuk memprediksi peringkat item. 2. Lambda Mart menggunakan model decision trees dengan algoritma lambda untuk menghasilkan ranking. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning. Terima kasih telah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.